Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi pembangkitan tenaga listrik atau yang biasa disebut dengan isolated dan interkoneksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiana Nursal, NIM 2020 11307 kelas J dari Institut Teknologi PLN. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem interkoneksi dan sistem terisolasi. Yang pertama ialah sistem interkoneksi merupakan sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pusat listrik dan gardu induk yang diinterkoneksikan atau dihubungkan satu sama lain melalui saluran transmisi dan melayani beban yang ada pada seluruh gardu induk atau GI. Selanjutnya ialah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini merupakan sistem tenaga listrik yang hanya mempunyai satu pusat listrik beserta jaringan transmisi atau distribusinya, serta tidak ada hubungan dengan jaringan PLN. Nah, ini biasanya contohnya itu seperti PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang berada di suatu daerah terpencil yang jauh dari jangkauan PLN, seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat gambar sistem interkoneksi yang terdiri dari 4 buah pusat listrik, yakni PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTGU, serta 7 buah gardu induk dengan tegangan transmisi 150 kV. Nah, gardu induk ini dihubungkan satu sama lain menggunakan saluran transmisi. Nah, pada gardu induk ini terdapat beban. Nah, bebannya ini merupakan subsistem distribusi. Secara listrik, subsistem distribusi ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam interkoneksi, pada pembangkitan perlu dikoordinir guna untuk mengurangi biaya pembangkitan. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi mutu dan keandalan dari sistem pembangkitan tersebut. Nah, selanjutnya ialah perkiraan beban atau demand forecast. Langkah awal sebelum melakukan perencanaan operasi pembangkitan adalah perlu membuat perkiraan beban yang akan dilayani oleh sistem pembangkitan tersebut. Karena kebutuhan daya oleh konsumen itu terus berubah-ubah sepanjang waktu. Maka untuk mempertahankan frekuensi agar tetap 50 atau 60 Hz, daya yang dibangkitkan di pusat listrik harus diubah-ubah sepanjang waktu untuk menyesuaikan daya tersebut dengan kebutuhan konsumen agar frekuensinya tetap bisa konstan. Apabila pembangkitan daya tidak mencukupi kebutuhan konsumen, ini akan ditandai oleh turunnya frekuensi dalam sistem. Nah, sebaliknya, apabila pembangkitan daya lebih besar daripada kebutuhan konsumen, maka frekuensi sistemnya itu akan naik. Dalam perkiraan beban ada dua macam jangka. Nah, yang pertama itu jangka panjang. Jangka panjang ini disebutnya sistem planning. Dan yang kedua ini merupakan operation planning. Nah, dalam operation planning ini terdiri dari jangka harian, jangka mingguan, jangka bulanan, serta jangka tahunan. Nah, di sini bisa kita lihat ruang lingkup dan rentang waktu perkiraan beban atau demand forecast yang dilakukan oleh P3B. Ada 3 jangkanya. Yang pertama ialah jangka panjang. Ini selang waktunya itu antara 1 sampai 10 tahun. Fungsinya ialah perencanaan sistem termasuk modifikasi jaringan dan pengembangan pembangkitan. Yang kedua ialah jangka menengah. Nah, ini selang waktunya itu antara 1 bulan sampai 1 tahun. Fungsinya itu pemeliharaan sistem termasuk sistem penyaluran dan sistem pembangkitan. Yang ketiga merupakan jangka pendek. Ini selang waktunya antara 1 hari sampai 1 minggu. Fungsinya itu merupakan penjadwalan unit pembangkit atau yang biasa disebut dengan unit komitmen. Nah, ada lagi itu merupakan jangka antara detik ke menit dan ke jam. Seperti yang kita lihat antara selang waktu 10 menit sampai 4 jam itu digunakan untuk economic dispatch. Terus yang selanjutnya 5 detik sampai 10 menit digunakan untuk load frequency control. Dan yang terakhir 0 detik sampai 5 detik itu digunakan untuk
pengaturan otomatis pembangkit, misal pengaturan tegangan dan eksitasi otomatis atau AVR. Nah, di sini kita bisa lihat grafik tipikal langganan beban mingguan. Ini terdiri dari 1 minggu mulai hari Jumat sampai hari Kamis. Nah, beban puncak tertingginya itu berada pada posisi 14.500. Nah, sepertinya ini terjadi pada hari-hari libur nasional ataupun hari Minggu seperti itu. Ini adalah tipikal langganan beban tahunan. Nah, di sini ada ini adalah tipikal langganan beban tahunan 2004 dan 2005. 2004 itu merupakan realisasi di tahun 2004 yang berwarna merah di sebelah kiri saya, dan yang berwarna biru itu merupakan perkiraan beban di tahun 2005. Nah, kita lihat dulu yang realisasi 2004. Pada gambar ini kita lihat beban puncak tertingginya itu berada pada 14.398 MW. Nah, pada periode Idul Fitri itu mencapai 11.454 MW. Jika lihat pertumbuhan ini, maka pertumbuhan beban puncak tahun 2004 itu 5% meningkat terhadap tahun 2003. Nah, dari realisasi 2004 ini maka dilakukan perkiraan beban untuk tahun 2005, di mana pada tahun 2005 beban puncak yang diperkirakan itu mencapai 14.785 MW. Ini mempunyai kenaikan dari beban puncak realisasi tahun 2004 kemarin. Nah, selanjutnya untuk periode Idul Fitri itu juga mengalami kenaikan menjadi 13.100 MW. Nah, untuk perkiraan beban ini dilakukan pertumbuhan beban puncak itu 2% dari tahun 2004 kemarin. Setelah melakukan perencanaan setelah dilakukan perkiraan beban, langkah selanjutnya ialah perencanaan pembangkitan. Nah, dalam perencanaan pembangkitan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan operasi unit pembangkit. Yang kedua, penyediaan bahan bakar. Yang ketiga, koordinasi pemeliharaan dan hal penting lainnya. Selanjutnya ialah neraca daya. Neraca daya didefinisikan sebagai gambaran kapasitas pembangkitan sistem atau ini dalam satuan megawatt, yang terdiri dari daya mampu neto, daya mampu aktual, variasi musim, pemeliharaan, dan gangguan pembangkit, beban sistem, serta cadangan operasi sistem. Neraca daya dapat dibuat secara jangka panjang dalam rangka capacity planning atau biasa disebut rencana kebutuhan penambahan pembangkit untuk jangka menengah setiap tahun untuk kebutuhan koordinasi jadwal pemeliharaan, serta untuk jangka pendek bulanan atau mingguan untuk kebutuhan operasi pembangkit. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan neraca daya PLN. Kalau tidak salah, ini adalah neraca daya PLN itu tahun 2013. Nah, kapasitas yang berwarna biru itu merupakan kapasitas, berwarna hijau itu merupakan kapasitas terpasang, warna biru itu daya mampu, dan warna oranye ini merupakan beban puncak. Jika kita lihat di luar Jawa itu beban puncak tertingginya yaitu 8.258,39. Di Pulau Jawa itu 22.575,21. Nah, akan tetapi kapasitasnya ini lebih tinggi karena ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen, karena tidak mungkin kapasitas yang dipasang itu lebih sedikit dari beban puncak. Itu kembali lagi dalam proses operasi sistem interkoneksi tadi. Jika kapasitasnya lebih sedikit dari beban puncak, maka ini akan menaikkan frekuensi, dan ini tidak bagus ya, seperti itu. Dan dalam skala nasional itu jika digabungkan luar Jawa dan Pulau Jawa itu mencapai 30.833,6, sedangkan kapasitas yang harus disiapkan itu 34.205. Ini merupakan gambaran kapasitas efektif dan cadangan efektif suatu sistem tenaga listrik harian ya. Kita lihat itu kapasitas efektif rata-ratanya itu berkisar 77% sampai 83%, dan kapasitas terpasangnya. Kondisi kritis kalau cadangan operasi kurang dari 5%,
atau unit terbesar seperti itu. Nah, selanjutnya ialah proyeksi neraca daya sistem Jawa Bali tahun 2005 sampai 2013. Bisa kita lihat ini beban puncaknya itu mengalami peningkatan mulai dari 2005 itu berada pada angka 15.000 sampai 2013 itu mengalami peningkatan sampai 25.000. Ini lumayan banyak ya, mulai selisihnya itu berkisar 10.000, sedangkan mampu pasoknya atau yang harus disiapkan itu berarti harus melebihi dari beban puncaknya. Akan tetapi pada tahun 2010, 2011 dan 2009 itu mampu pasoknya itu mengalami penurunan. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.